Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, tantangan Sintayong demi prestasi Timnas Indonesia. Aji Santoso bantah rumor Marcelino Ferdinand di Timnas Indonesia. Respon Ratu Tisa usai dicalonkan jadi exco PSSI. Besok disumpah WNI Saint Patinama OTW ke Indonesia. Saint Patinama mengisyaratkan dirinya sedang menuju ke Indonesia, di mana melalui unggahan anyar di akun Instagram pribadinya, pemain yang kini membela klub Norwegia Viking FK itu membagikan foto yang menampilkan situasi di bandara. Dia juga menyematkan emoji pesawat dan bendera merah putih. Diduga Saint Patinama tengah dalam perjalanan menuju Indonesia untuk merampukan proses naturalisasi demi bisa berseragam Timnas Indonesia, di mana ia akan melakukan sumpah warga negara Indonesia sebagai tahap akhir dari proses naturalisasinya. Gabung Cheltenham Town FC, Elkan Bagot jadi sorotan jurnalis Inggris. Elkan Bagot bergabung dengan Cheltenham Town FC dengan status pinjaman hingga akhir musim 31 Mei 2023. Russell yang merupakan jurnalis visual dari East Anglian Times dan juga host podcast dari Kings of Anglia menilai Elkan Bagot dinilai tinggi di klub induk Ipswich Town. Ia melayangkan pujian untuk Elkan dengan menyebut sebagai pemain yang besar dengan banyak atribut bagus. Elkan disebut bagus dalam penguasaan bola dan sangat bagus saat duel udara yang membuat Bagot menjadi ancaman dari bola mati dengan tinggi badannya. Aji Santoso bantah tahan Marcelino ke Timnas, persilahkan jadi pemain abroad. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso membantah jika ada larangan untuk gelandang mudanya Marcelino Ferdinand merapat ke skuad Garuda. Aji Santoso menilai jika informasi yang beredar di media sosial tersebut tidak benar. Dengan tegas dia mengatakan jika Marcelino Ferdinand tidak ada larangan untuk merapat ke Timnas Indonesia. Aji Santoso meminta jika publik jangan percaya dengan konten tersebut. Bahkan Aji Santoso menegaskan bersedia melepas Marcelino jika ada tawaran dari luar negeri. 3 bulan absen, Lino tidak lupa gaya permainan Persebaya. Saat menjamu Bayangkara FC pada pekan ke-20 BRI Liga 1 2022-2023, pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso mengaku skuadnya dalam keadaan full tim. Pasalnya gelandang Marcelino Ferdinand sudah kembali setelah 3 bulan absen karena membela Timnas Indonesia. Bahkan di pertandingan sebelumnya, Marcelino berhasil mencetak brace saat Persebaya melumat tuan rumah Persita Tangerang dengan skor 5-0. Nyatanya tidak bermain dengan tim selama 3 bulan tidak membuat Marcel kagok dengan gaya permainan Green Force. Justru pemain berusia 18 tahun itu langsung tune in dengan Alwi Slamet dan kawan-kawan. Ex-Timnas Indonesia kritisi Liga 1 tanpa degradasi, sebut lucu dan sangat merugikan. Mantan pemain Timnas Indonesia Chris Yulianto menyoroti penghentian Liga 2 dan tak adanya degradasi Liga 1 musim ini. Pria yang kini menjabat sebagai asisten pelatih Persela Lamongan itu menyayangkan keputusan tersebut. Menurutnya tanpa ada kompetisi maka membuat banyak pemain muda tak bisa menyalurkan bakatnya. Pemain yang memiliki penampilan 36 kali bersama Timnas Indonesia itu menyinggung pula dengan tidak adanya degradasi di Liga 1. Chris Yulianto menyebut keputusan tersebut bakal membuat kompetisi semakin mundur dan lucu. Selain itu, Chris Yulianto khawatir hal itu akan berdampak ke Timnas Indonesia. Maju ketum PSSI lagi, Lanyala Mataliti ingin berantas mafia bola. Bakal calon ketua umum PSSI Lanyala Mataliti mulai menjalin komunikasi dengan pemilik suara asal Jawa Timur dan menyampaikan jika terpilih, ia menginginkan industri sepak bola Indonesia bisa tumbuh mandiri dan berkembang. Oleh sebab itu, Lanyala bertekad memberantas mafia sepak bola Indonesia dan ingin membawa Indonesia lebih berprestasi jika terpilih menjadi ketum PSSI pada KLB PSSI yang mana rencananya akan digelar 16 Februari mendatang. Ia menyebut mafia bola merupakan penghalang kemajuan sepak bola Indonesia. Ex-ketum PSSI Azwar Anas dirawat di RS, Menpora minta doa kesembuhan. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora Zainuddin Amali menjenguk ex-ketua umum PSSI Letnan Jenderal TNI Hor Azwar Anas, Datuk Raju Sulaiman. Diketahui Letnan Jenderal TNI Hor Azwar Anas sedang dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Ia dirawat di rumah sakit lantaran mengalami gangguan pernafasan. Untuk itu, Menpora Zainuddin Amali meminta masyarakat untuk mendoakan untuk kesembuhan mantan Gubernur Sumatera Barat selama 2 periode tersebut. Cabur desak Menpora mundur dari calon waketum PSSI.
Keputusan Menpora Zainuddin Amali maju menjadi calon wakil ketua umum PSSI mendapatkan kritikan dari Ketua Umum PB Potsi Budiman Setiawan. Pimpinan cabang olahraga dayung itu berharap Menpora mengurungkan niatnya. Budiman menganggap langkah Amali mencalonkan diri sebagai waketum PSSI pada KLB 16 Februari mendatang tidaklah etis. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora di bawah pimpinan Zainuddin Amali dinilai Budiman terus menunjukkan peningkatan prestasi. Budiman tidak ingin fokus Menpora terganggu dengan menjadi waketum PSSI. Untuk itu ia pun berharap Amali mundur dari pencalonan waketum tersebut. Dicalonkan jadi Exco PSSI, Ratu Tisa tak berminat dan menolak dengan tegas. Ketua Komite Pemilihan Amir Burhanuddin menjelaskan jika Ratu Tisa menolak langsung sebagai bakal calon Komite Eksekutif atau Exco PSSI untuk kepengurusan 2023 hingga 2027. Ratu Tisa hanya mau bersaing di posisi Wakil Ketua Umum PSSI. Hal itu terjadi saat proses pelengkapan data pada 19 hingga 21 Januari 2023. Ratu Tisa dengan tegas menyatakan tidak bersedia untuk dicalonkan sebagai anggota Exco PSSI. Hal itu membuat posisinya gugur dan KP tidak perlu melakukan verifikasi untuk posisi tersebut. Seperti diketahui sebelumnya namanya tercatat dalam rilis KP terkait 83 nama yang mencalonkan diri atau dicalonkan jadi anggota Exco PSSI. PSSI sindir supporter Indonesia kurang pendidikan. Dalam persidangan, dua terdakwa tragedi Kanjuruhan yakni Panpel Arema FC Abdul Haris dan Security Officer Suko Sutrisno, Ketua Asprof Jatim sekaligus anggota Exco PSSI Ahmad Riyad menyebut supporter sepak bola Indonesia kurang berpendidikan. Dia menegaskan idealnya pertandingan sepak bola yang mempertemukan Arema dengan Persebaya kala itu dapat berjalan dengan aman. Riyad pun mengambil contoh pertandingan sepak bola di luar negeri di mana penonton bisa menyaksikan sepak bola dengan tenang bahkan tak ragu membawa anak dan keluarganya. Ia pun membandingkan iklim penonton sepak bola di luar negeri dengan Indonesia. Menurutnya, supporter sepak bola di Indonesia terlalu fanatik dan kurang mendapatkan pendidikan. Tekad bek Timnas Indonesia bawa kemenangan untuk klub. Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho menyambut antusias laga Persebaya kontra Bayangkara FC pada lanjutan Liga 1 musim ini. Meski tidak dihadiri oleh pendukungnya, Rizky Ridho menegaskan hal itu tidak menyurutkan semangat para pemain. Ridho memastikan ia dan rekan-rekan menyuguhkan penampilan terbaik demi menghibur supporter. Persebaya saat ini bertengger di posisi lebih baik dari Bayangkara FC dalam klasemen sementara Liga 1 2022-2023. Di mana Rizky Ridho dan kawan-kawan menempati peringkat 9 dengan raihan 25 poin. Tantangan Sintayong hadapi prestasi Timnas Indonesia di Piala Dunia dan SEA Games. Panasnya politisasi hingga seretnya prestasi membanggakan selalu menyelimuti Timnas Garuda. Sejauh ini bersama pelatih asal Korea Selatan, Timnas Indonesia bisa dikatakan menorehkan prestasi mentereng di level Asia. Meski gagal membawa trofi juara Piala AFF 2022, akan tetapi selimut kesuksesan terpasang di wajah Sintayong. Sin dikenal sebagai pelatih yang memiliki keahlian meracik strategi. Bukan itu saja, Sintayong juga dinilai mampu memimpin generasi emas yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Lolos ke putaran final Piala Asia 2023 dan gagal di Piala AFF 2022 disebut-sebut sebagai capaian yang membanggakan. Meski seharusnya Timnas Indonesia sudah bicara soal juara. Sebelum bergeser ke berita selanjutnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and turn on notification supaya tidak ketinggalan berita terupdate lainnya mengenai Timnas Indonesia hanya dari Halo Timnas.